Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih di kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Yang pertama, materi yang pertama untuk kelas 8 ini mata pelajaran fikih yaitu sujud syukur dan sujud tilawah. Perlu kita pahami anak-anakku sekalian bahwa apakah yang dimaksud itu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang kita lakukan ketika mendapatkan suatu kabar atau menerima suatu informasi, kabar gembira, mendapatkan sebuah nikmat atau terhindar dari mara bahaya. Jadi anak-anakku sekalian, ungkapan rasa syukur ini atas segala sebuah limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wujudkan dan tanamkan dalam hati kita dan wujudkan kepada hati nurani kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi anak-anakku sekalian, dengan materi ini pembelajaran sujud syukur diajarkan kita untuk bersyukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat lain mengatakan bahwa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat apalagi yang kamu dustakan? Allah memberikan banyak nikmat di muka bumi ini. Tidak lain tidak bukan diajarkan kepada kita semua untuk bagaimana mensyukuri pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, kita sebagai seorang muslim, seorang yang percaya terhadap Allah, terpercaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hendaknya dianjurkan untuk bersyukur, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga sering disinggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Bakrah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amruhu dalam hadisnya itu idza atahu amru yasurruhu, yasurruhu au busyira bihi kharra sajidan syukralillahi ta'ala. Jadi dari Abu Bakar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mendapatkan sebuah nikmat yang sangat menyenangkan, yang diberikan kabar gembira, dia mendapatkan suatu nikmat yang sangat indah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sujud syukur sebagai bentuk, sebagai wadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anakku sekalian, perlu juga dipahami bahwa hakikat kehidupan dunia, semua segala bentuk apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini hanyalah milik Allah. Hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepadanya, yaitu melakukan sebuah sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga mengajarkan kepada kita anak-anakku sekalian, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi oleh karena itu, maka bersyukurlah, maka mengingatlah kepada aku, kata Allah, dan
Washkuruli, bersyukurlah atas nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah. Kemudian anak-anakku sekalian, kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf mengatakan, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan nikmat baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur berarti bagaimana kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu diberikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat Allah yang harus kita gunakan dalam hal kebaikan. Nikmat badan yang sehat dipergunakan untuk beribadah, untuk belajar, dan untuk membantu kedua orang tua kita. Bersyukur dapat dilakukan dengan hati. Meyakini dengan hati, membenarkan dengan sebuah perbuatan. Karena semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dengan segala nikmat anak-anak sekalian, jadi semua nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesenangan hati, kemudian mendapatkan suatu rezeki yang halal lagi baik, atau ketika mendapatkan peringkat 1, kemudian mendapatkan suatu hadiah atau hadiah dari orang lain, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Jadi anak-anakku sekalian, ada kalanya bersyukur itu dilakukan dengan lisan. Kemudian bagaimana dengan melakukan dengan lisan? Dilakukan dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah juga mengajarkan kita di dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 11 mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, bersyukur ada kalanya kita juga menggunakan secara lisan, dan ada kalanya juga kita menggunakan anggota badan, yaitu dengan melakukan sujud syukur. Gerakan sujud syukur ini sama dengan gerakan sujud ketika kita sholat. Adapun bacanya, perlu diperhatikan anakku sekalian, bahwa sujud itu ada doa yang kita baca ketika kita sujud syukur, yang berbunyi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa artinya? Maknanya ini, bacaan ini adalah bahwa wajahku bersujud, ya, dengan zat yang telah menciptakannya. Siapakah itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membentuknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengarannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Karena kita manusia, anak-anakku sekalian, itu diciptakan dalam suatu hadis qudsi yang artinya bahwa aku tidak menciptakan manusia kalau manusia itu tidak memiliki kekurangan. Aku tidak akan menciptakan manusia
kalau manusia itu tidak memiliki kesalahan dan kehilapan di dunia ini. Sehingga Imam Bukhari mengatakan bahwa al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tidak luput salah dan hilaf. Jadi anak-anakku sekalian, jadi bedanya, jadi bagaimana pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun dan bacaan sujud syukur sama dengan sujud tilawah. Bedanya adalah sujud tilawah dilakukan di dalam solat dan sujud syukur dilakukan pada luar solat. Jadi anak-anakku sekalian, yang terpenting di situ adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bersyukur? Bersyukur menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, kemudian mempergunakan nikmat Allah dengan sebaik mungkin melalui dengan sebuah kebaikan agar senantiasa semuanya itu adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting juga harus kita memahami bagaimana tata caranya kita bersyukur melalui secara lisan maupun dengan gerakan anggota badan. Saya ulangi kembali, dengan lisan cukup kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi itu terucap karena hati, ya. Karena anak-anakku sekalian, biasa perlu juga kalian tahu bahwa hati itu biasa berbeda dengan lisan. Biasa berbeda dengan lisan. Lisan itu bisa bersilat lidah, tapi hati tidak bisa dibohongi. Dan tidak bisa berbohong hati nuraninya kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, untuk materi ini hanya sujud syukur. Kemudian saya ulangi kembali di bacaan sujud syukur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang digarisbawahi di situ adalah khaliqin. Khaliqin itu Allah yang menciptakan segala semuanya. Jadi hamba Allah selaku yang percaya dengan Allah, kita mensyukuri nikmat yang akan diberikan oleh Allah. Salah satu faedahnya dan salah satu hikmahnya, kita mensyukuri nikmat Allah berarti menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insya Allah nikmat Allah akan ditambahkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita itu kalau orang yang bersyukur akan ditambahkan. Jadi jangan bersedih hati, wala tayasu min raihillah. Jangan berkecil hati ketika kita diberikan, sudah berusaha ikhtiar tapi anak-anakku sekalian belum diberikan. Berarti kita ini adalah diuji oleh Allah. Bagaimana kita sabar terhadap ujian Allah, karena tidak ada manusia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan dan dari materi sujud syukur pada hari ini. Mudah-mudahan anakku sekalian bisa memahami, karena sujud syukur itu ada dasar dari Al-Quran. Karena fikih adalah merupakan hukum-hukum Islam. Jadi anak-anakku sekalian, ketika nanti hidup di bermasyarakat, bertetangga dan lain sebagainya, apa dasarnya kalian ketika melaksanakan sujud syukur? Dasarnya adalah
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم إن عذابي لشديد. Banyak ayat lain lagi dalam surah An-Nahl. وما بكم من نعمة فمن الله وأما بنعمة ربك فحدث فاذكروني يذكركم واشكروني ولا تكفرون. Kemudian وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. Itu semua dasar daripada tentang sujud syukur. Jadi inilah akhirul kalam. Wabillahi taufiq was'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.